pertanda kemunculan. Raka Satria menapak lereng Gunung Lawu dengan langkah perlahan. Kabut pagi masih tebal, menyelimuti pohon-pohon tua yang seolah menunduk di bawah beban waktu. Angin membawa aroma tanah basah, bercampur dengan aroma dupa dari pura-pura kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Raka tidak biasa berada di tempat seperti ini, namun undangan misterius berupa gulungan surat tua yang ditemukan di perpustakaannya membuatnya tak bisa menolak. Surat itu bertuliskan hanya satu kalimat. Sabdo Palon akan bangkit. Saksikanlah sebelum dunia bergetar. Raka berhenti di sebuah batu besar, menatap ke arah kabut yang bergerak perlahan. Ada sesuatu yang berbeda hari itu, sebuah getaran halus yang ia rasakan di bawah kaki, bukan gempa, namun sesuatu yang lebih dalam, lebih tua. Ia merasakan denyut yang sama seperti detak jantungnya sendiri, tapi lebih lambat dan berat. Naluri jurnalisnya meronta. Dorongan untuk menyelidik misteri ini lebih kuat daripada rasa takut yang menyesakan. Saat Raka melangkah lebih jauh, ia menemukan jejak-jejak aneh. Jejak kaki manusia purba yang seakan membekas di tanah basah, namun ukurannya lebih besar dari manusia biasa. Cahaya matahari mulai menembus kabut, menyoroti siluet pohon-pohon yang tampak seperti penjaga kuno. Angin membawa suara bisikan samar, laksana mantra lama yang melantun dari bumi sendiri. Raka, kau telah dipilih. Suara itu bergema di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mendekati sebuah pura kecil yang setengah runtuh. Di dindingnya, terdapat relief kuno yang memperlihatkan sosok tua dengan jubah panjang, rambut panjang dan mata yang seperti menatap ke masa depan. Raka menyentuh relief itu, dan seketika penglihatannya dipenuhi kilatan cahaya biru keperakan. Dalam kilatan itu, ia melihat gambaran dunia yang retak, gunung yang meletus, sungai meluap, dan manusia yang panik. Di tengah kekacauan itu, seorang pria tua berdiri tegak. Matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Sabdo Palon. Raka tersentak. Napasnya terhenti. Apakah ini penglihatan atau pesan dari dimensi lain? Suara bisikan kembali terdengar, kini lebih jelas. Peringatan pertama telah datang. Dunia akan bergetar jika manusia terus melupakan leluhur dan jalan mereka. Kau, Raka Satria, harus mengungkap kebenaran ini. Raka terdiam, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kesadaran akan tanggung jawab yang baru saja dipanggul. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar legenda yang bisa ditulis dan diarsipkan. Ini hidup, dan ia menjadi saksi pertama. Hari semakin siang, kabut mulai menipis, namun getaran halus di tanah masih terasa. Raka menatap lereng yang tampak tenang di permukaan, namun ia tahu, sesuatu sedang terbangun di dalamnya. Dalam hati, ia berjanji untuk mengikuti jejak-jejak ini, meski tahu jalan yang akan ditempuh penuh bahaya. Di kejauhan, seekor burung gagak hitam terbang rendah, menatapnya seakan memberi isyarat, perjalanan baru telah dimulai, dan tak ada jalan kembali. Dengan langkah mantap, Raka menuruni lereng menuju desa terdekat, membawa surat tua itu dan beban rahasia yang baru saja ia terima. Setiap detik, suara alam dan bisikan misterius mengiringinya. Getaran itu bukan hanya di bumi, tapi di jiwanya. Dunia akan bergetar, dan Raka Satria telah memasuki bab pertama dari takdir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam hati, ia berbisik, jika Sabdo Palon benar-benar muncul, aku harus siap menghadapi kebenaran yang tak pernah dibayangkan manusia biasa. Jejak para leluhur. Raka Satria tiba di desa kecil yang menempel di kaki Gunung Lawu. Desa itu tampak tenang, dengan rumah-rumah joglo yang tertata rapi di antara sawah dan hutan kecil. Namun bagi Raka, ketenangan itu justru menimbulkan kegelisahan. Seolah alam sekitar menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Ia menggenggam surat tua itu erat-erat. Seakan gulungan kertas itu menyalurkan energi yang tak bisa dijelaskan akal manusia. Di tengah desa, seorang lelaki tua duduk di beranda rumahnya, menatap Raka dengan mata tajam yang seolah menembus jiwanya. Rambutnya putih, dan kulitnya keriput seperti kulit pohon tua di lereng gunung. Kau datang untuk melihatnya, bukan? Tanyanya seraya mengeluarkan suara serak yang nyaris seperti bisikan angin. Raka terkejut. Bagaimana orang ini bisa tahu maksud kedatangannya?
Siapa? Siapa Anda? Tanya Raka. Namaku Mbah Gendheng. Aku penjaga cerita leluhur, jawab lelaki tua itu. Sabdo Palon tidak muncul begitu saja. Dia menampakkan diri hanya kepada mereka yang sanggup menanggung beban kebenaran. Dan kau telah memilih jalan yang berat. Raka menelan ludah. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia duduk di hadapan Mbah Gendheng, mendengarkan lelaki tua itu berbicara tentang ramalan kuno, tentang dunia yang akan bergetar karena manusia modern melupakan akar mereka. Mbah Gendheng mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya terdapat kitab yang halaman-halamannya telah menguning, ditulis dengan aksara kuno. Kitab ini berisi jejak Sabdo Palon. Bacalah jika berani. Tapi ingat, setiap halaman membawa konsekuensi, kata Mbah Gendheng dengan suara yang berat. Raka membuka kitab itu dengan hati-hati. Setiap kata yang terbaca seperti menembus pikirannya, menghubungkannya dengan garis waktu yang tidak pernah ia ketahui. Ia membaca tentang dunia yang terpecah, manusia yang kehilangan arah, dan seorang penasihat bijak yang muncul untuk menegur dan membimbing. Gambaran itu jelas seperti bayangan Sabdo Palon yang ia lihat di relief pura, namun kali ini terasa lebih nyata. Malam mulai turun. Desa tampak berubah. Angin yang sebelumnya sejuk kini membawa aroma hangus dan tanah basah, seolah bumi sendiri merintih. Raka merasakan kehadiran sesuatu di belakang rumah-rumah joglo. Ia menoleh perlahan dan melihat bayangan samar manusia tinggi, berjubah panjang, berdiri di batas hutan. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Raka merasa bulu kuduknya meremang. Bayangan itu hilang ketika Raka mendekat, meninggalkan jejak kaki yang terbakar samar di tanah basah. Mbah Gendheng menepuk bahu Raka. Itu adalah penjaga gerbang dimensi, yang muncul untuk menguji keberanianmu. Jika kau takut, dunia akan menutup pintu ini untukmu. Jika kau berani, kau akan mengetahui lebih banyak tentang takdirmu dan Sabdo Palon. Raka mengangguk. Perasaan gelisah bercampur dengan tekad yang semakin menguat. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian fakta sejarah, tetapi ujian spiritual yang menuntut kesadaran diri, keberanian, dan pengorbanan. Malam itu, ia tidur di rumah Mbah Gendheng dengan pikiran yang kacau. Dalam mimpinya, Sabdo Palon muncul lagi, kali ini di tengah dunia yang runtuh, menatapnya dengan mata penuh ketenangan dan peringatan. Jejakmu telah dimulai. Jangan biarkan dunia lupa lagi. Keesokan harinya, Raka bangun dengan rasa getir di dada. Ia harus memutuskan langkah selanjutnya. Menyusuri hutan menuju tempat-tempat suci yang disebut dalam kitab, atau kembali ke kenyataan yang nyaman namun kosong. Angin pagi membawa bisikan samar yang terdengar seperti nyanyian kuno. Raka tahu, pilihan itu telah ditetapkan sejak lama, bahkan sebelum ia lahir. Ia menatap lereng Gunung Lawu yang berkabut, menelan napas dalam, dan berkata pada dirinya sendiri, aku akan mengikuti jejak ini, sampai akhir. Tanah di bawah kaki Raka bergetar lagi, lebih kuat dari hari sebelumnya. Seolah alam memberitahunya, dunia mulai bergerak menuju perubahan. Dan Raka Satria, jurnalis yang skeptis namun kini terjerat takdir leluhur, telah resmi menjadi bagian dari misteri yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam hatinya, sebuah pertanyaan terus mengulang. Apakah manusia siap menghadapi kebangkitan Sabdo Palon? Mimpi dari masa lalu. Malam itu, Raka Satria tidak bisa tidur. Meski tubuhnya letih setelah berjalan menyusuri lereng Gunung Lawu, pikirannya dipenuhi bayangan kitab kuno dan bisikan Mbah Gendheng. Angin malam yang menderu di pepohonan membawa aroma hangus dan tanah basah, seolah memanggilnya ke sesuatu yang lebih dalam dari dunia nyata. Raka menutup mata, mencoba menenangkan diri, namun perlahan ia merasakan tubuhnya terlepas dari kasur. Suasana di sekitarnya berubah menjadi kabut tebal yang dingin dan lembab. Tiba-tiba, ia berada di sebuah lapangan luas, dikelilingi gunung-gunung yang berapi samar di kejauhan. Di tengah lapangan berdiri seorang pria tua berjubah panjang, rambutnya putih panjang seperti salju, dan matanya memancarkan ketenangan yang menakutkan sekaligus menenangkan. Raka tahu tanpa ragu, sosok itu adalah Sabdo Palon. Suasana di sekitarnya hening, hanya terdengar suara tanah bergetar pelan,
seolah bumi sendiri menunduk menghormati kehadiran sang legenda. Raka Satria. Suara itu bergema di telinganya, dalam dan dalam sekali. Dunia akan bergetar, dan manusia akan diuji. Kau dipanggil bukan untuk menjadi saksi biasa, tetapi untuk membawa kebenaran ke permukaan. Raka mencoba bicara, namun suaranya tertahan. Setiap kata yang ingin ia ucapkan terasa kecil, tidak cukup untuk menembus keheningan yang melingkupi lapangan itu. Sabdo Palon melangkah mendekat, dan udara di sekitarnya bergetar, membuat tubuh Raka bergetar hebat. Ia merasakan getaran bukan hanya di kaki, tapi hingga ke jiwanya, sebuah energi purba yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lihatlah masa depan yang mungkin terjadi, kata Sabdo Palon sambil mengangkat tangan. Di depan Raka, muncul gambaran dunia yang retak, gunung meletus, sungai meluap, kota-kota porak-poranda. Orang-orang berlari panik, berusaha menyelamatkan diri. Namun di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang memegang kitab tua, menyerupai Raka. Ia membaca mantra dari kitab itu, dan perlahan getaran dunia mereda. Cahaya harapan mulai muncul. Raka tersentak. Ia menyadari bahwa kitab yang dibawa Mbah Gendeng bukan sekadar tulisan kuno, tetapi kunci untuk menenangkan atau memicu getaran dunia. Sabdo Palon menatapnya dalam-dalam. Bumi akan bergetar jika manusia terus melupakan akar dan jalan mereka. Kau harus menemukan jejak-jejak leluhur, menguak rahasia yang tersembunyi sejak masa Majapahit, dan memperingatkan mereka yang buta terhadap sejarah. Namun hati-hati, Raka, tidak semua yang kau temui manusiawi. Ada yang haus akan kekuatan yang akan muncul. Mimpi itu semakin intens. Bayangan-bayangan makhluk samar muncul di tepi pandangan Raka. Penjaga gerbang dimensi, roh leluhur yang tersesat, dan makhluk gelap yang memata-matai dari kegelapan. Mereka menunggu, menilai, dan menguji keberaniannya. Raka merasakan adrenalin dan ketakutan bercampur, namun tekadnya tetap kuat. Ia tahu mimpi ini bukan sekadar ilusi, tetapi pesan yang harus ia pahami sebelum melanjutkan perjalanan. Saat mata Raka terbuka di pagi hari, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun ada sesuatu yang berbeda. Telinganya masih terdengar gema suara Sabdo Palon, dan hatinya bergetar dengan rasa tanggung jawab yang lebih berat. Ia menyadari, sejak malam itu, setiap langkahnya akan diawasi oleh kekuatan kuno yang tak terlihat. Ia harus memutuskan, apakah akan kembali ke kenyamanan dunia biasa, atau terus menapaki jalan yang penuh rahasia, bahaya, dan kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Raka menatap lereng Gunung Lawu yang berkabut, kali ini dengan mata yang lebih waspada. Angin membawa bisikan samar. Jejakmu telah dimulai. Jangan biarkan dunia lupa lagi. Dan Raka Satria, jurnalis yang skeptis namun kini terikat takdir leluhur, tahu satu hal pasti, mimpinya adalah peringatan pertama. Dunia akan bergetar, dan ia harus bersiap menghadapi ujian yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata daripada yang pernah ia bayangkan. Kitab tersembunyi dan konspirasi gelap. Raka Satria menatap kitab kuno di tangannya. Halaman-halamannya yang rapuh penuh aksara yang seakan hidup di bawah matahari pagi. Mbah Gendeng memberitahunya bahwa kitab itu hanyalah petunjuk awal. Untuk memahami peringatan Sabdo Palon, Raka harus menemukan bagian lain dari kitab yang tersembunyi di sebuah tempat suci, jauh di dalam hutan yang dikenal penduduk desa sebagai alas purwo kecilnya Lawu. Raka memulai perjalanan menyusuri hutan. Daun-daun yang basah menempel di sepatunya, dan kabut pagi menyelimuti setiap langkahnya. Ia merasakan getaran halus di tanah di bawah kaki, seperti denyut jantung bumi, semakin kuat seiring ia mendekati pusat hutan. Di sana, terdapat reruntuhan pura kuno, separuh tertimbun tanah dan akar pohon. Relief di dinding batu memperlihatkan Sabdo Palon sedang menatap cakrawala, dikelilingi manusia dan makhluk gaib. Saat Raka menyusuri reruntuhan, ia merasakan tatapan dari sesuatu yang tak terlihat. Sebuah bayangan samar muncul di antara pepohonan, tinggi, berjubah hitam, matanya bercahaya samar. Ia menyadari ini adalah penjaga gerbang dimensi, makhluk yang pernah muncul dalam mimpinya. Bayangan itu bergerak tanpa suara, seakan menilai niatnya. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri,
dan melangkah maju. Setiap langkahnya seperti diuji, namun tekadnya lebih kuat daripada ketakutannya. Di tengah reruntuhan, ia menemukan sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua, terdapat altar batu dengan sebuah kotak kayu tua di atasnya. Saat Raka mendekat, bayangan penjaga itu muncul kembali. Hanya yang tulus dan berani yang bisa membuka ini. Suara dalam gua berbisik, menggema seakan berasal dari batu itu sendiri. Raka menaruh tangan di kotak, dan seketika seluruh gua diterangi cahaya biru lembut. Kotak terbuka, menampilkan bagian lain dari kitab kuno. Halaman-halaman itu dipenuhi ramalan, mantra, dan peta lokasi-lokasi sakral yang tersebar di Nusantara. Namun ketika Raka meneliti peta itu, ia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Beberapa lokasi telah diambil alih kelompok misterius yang mengejar kekuatan leluhur untuk tujuan gelap. Mereka bukan sekadar pencuri artefak, tetapi organisasi yang telah mengendalikan arus informasi sejarah, menutup pengetahuan leluhur dari publik. Raka memahami bahwa apa yang ia hadapi bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga konspirasi global, usaha manusia untuk menahan kebangkitan Sabdo Palon agar kekuatan alam tetap terkunci dan bisa dimanipulasi. Raka menutup kitab itu dengan hati-hati, tapi bisikan Sabdo Palon terdengar kembali di pikirannya. Jika manusia melupakan akar mereka, bumi akan bergetar. Tapi jika mereka dipandu dengan benar, dunia bisa diselamatkan. Raka merasakan beratnya tanggung jawab yang baru saja dipikul. Setiap langkahnya kini bukan sekadar petualangan, tetapi ujian moral dan spiritual yang menentukan nasib banyak orang. Saat ia keluar dari gua, malam mulai turun. Kabut menyelimuti reruntuhan, dan bayangan penjaga itu menghilang di antara pepohonan. Raka menatap lereng lawu yang membentang di bawahnya, merasakan udara malam yang dingin dan bergetar samar di telapak kaki. Ia tahu bahwa kelompok misterius itu sedang mengawasi, menunggu kesalahan kecil untuk memanfaatkan kitab kuno yang telah ia temukan. Dengan langkah mantap, Raka menuruni lereng, membawa kitab kuno dan rahasia yang baru saja ia ungkap. Setiap detik, dunia tampak normal, namun ia tahu getaran spiritual di dalamnya semakin meningkat. Desa, gunung, dan hutan di sekitarnya tidak lagi sekadar tempat biasa. Mereka adalah saksi bisu dari perjalanan yang akan mengubah nasib Nusantara. Dalam hati, Raka berbisik, jika Sabdo Palon benar-benar bangkit, aku harus memastikan manusia belajar dari kesalahan mereka, sebelum dunia bergetar lebih hebat daripada yang bisa dibayangkan. Teror penjaga gerbang. Malam di lereng Gunung Lawu semakin pekat. Raka Satria menapaki jalan setapak yang hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Kabut tebal menutupi setiap langkahnya, dan suara alam terdengar lebih hidup dari biasanya. Gemerisik daun, desir angin, dan kadang, bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memegang kitab kuno di tangannya, sadar bahwa setiap halaman di dalamnya bisa menjadi kunci atau jebakan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Raka bergetar. Tidak sekadar getaran biasa, tetapi seperti denyut jantung raksasa yang beresonansi dengan tubuhnya sendiri. Dari kegelapan, bayangan-bayangan muncul, makhluk tinggi berjubah gelap dengan mata bercahaya, penjaga gerbang dimensi yang pernah ia lihat di mimpinya dan reruntuhan pura. Mereka bergerak tanpa suara, namun kehadiran mereka membuat udara di sekitarnya terasa berat dan dingin. Raka menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Ia mengingat kata-kata Mbah Gendheng. Jika kau takut, dunia akan menutup pintu ini untukmu. Jika kau berani, kau akan mengetahui lebih banyak tentang takdirmu dan Sabdo Palon. Dengan tekad itu, Raka melangkah maju. Bayangan-bayangan itu menahan langkahnya, seakan menilai niatnya, menguji keberanian dan ketulusan hatinya. Salah satu makhluk melangkah lebih dekat. Suaranya terdengar di kepala Raka, bukan di telinganya. Mengapa kau berani masuk ke wilayah yang dijaga sejak zaman leluhur? Apa yang kau cari? Raka menjawab dengan suara gemetar, namun penuh keyakinan. Aku mencari kebenaran, untuk mengungkap rahasia Sabdo Palon, dan memperingatkan manusia sebelum dunia bergetar. Bayangan itu menatapnya dalam hening yang panjang. Perlahan, ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah gua kecil di tengah hutan. Raka mengikuti arah itu, dan bayangan itu menghilang seketika.
Di dalam gua, cahaya biru samar berpendar, memunculkan altar batu yang sebelumnya tersembunyi. Di atas altar, terdapat artefak kuno yang memancarkan energi lembut tapi kuat. Raka menyadari, ini adalah salah satu kunci untuk memahami kitab dan ramalan Sabdo Palon. Saat ia mendekat, bayangan-bayangan itu muncul kembali. Kali ini lebih banyak dan lebih dekat, seolah ingin menghalanginya. Raka merasakan ketakutan yang mendalam, namun juga kehangatan yang aneh, seperti energi leluhur yang melindunginya. Ia menepuk dada dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus melewati ini. Aku tidak bisa mundur sekarang. Dengan hati-hati, Raka mengambil artefak itu. Seketika, makhluk-makhluk itu menjauh, seakan menghormati keberaniannya. Namun, saat ia menoleh, bayangan seorang pria tua muncul. Mata tajam, jubah panjang, aura yang menenangkan namun menakutkan. Itu adalah Sabdo Palon. Raka tersentak, namun tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada sosok itu. Raka Satria, suara Sabdo Palon bergema di pikirannya. Kau telah melewati ujian pertama penjaga gerbang, tetapi perjalananmu masih panjang. Dunia akan terus bergetar, dan setiap langkahmu akan diuji oleh mereka yang haus kekuatan. Ingatlah, kebenaran bukan sekadar fakta, tetapi keberanian dan kesadaran akan tanggung jawab. Raka menggenggam artefak itu, merasakan energi yang berpadu dengan getaran bumi di bawah kaki. Malam itu, ia belajar bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian pengetahuan, tetapi ujian batin yang menuntut keberanian, kesabaran, dan ketulusan hati. Ketika ia meninggalkan gua, kabut malam menyelimuti hutan. Bayangan-bayangan penjaga gerbang masih mengintai, namun tidak menghalangi langkahnya. Raka menyadari satu hal penting. Dunia di sekitarnya tampak normal, tapi getaran spiritual semakin kuat. Setiap detik adalah persiapan untuk kebenaran yang lebih besar. Pertemuan dengan Sabdo Palon yang akan mengubah hidupnya dan nasib dunia. Dalam hati, ia berbisik. Aku harus siap menghadapi apapun, karena dunia akan bergetar, dan aku bagian dari takdir itu. Perang batin dan ujian kesetiaan. Raka Satria duduk di tepi jurang kecil yang menghadap lembah lereng Gunung Lawu. Kabut malam menyelimuti pepohonan, dan cahaya bulan menembus celah-celah kabut, menciptakan bayangan yang bergerak perlahan seperti roh-roh yang menari. Tubuhnya letih, namun lebih berat adalah perasaannya. Perang batin yang muncul dari tanggung jawab yang kini dipikulnya. Kitab kuno di tangannya terasa panas, seolah menyalurkan energi leluhur langsung ke jiwanya. Sejak menemukan artefak dan melewati ujian penjaga gerbang dimensi, Raka merasa setiap langkahnya diawasi. Namun bukan oleh manusia, melainkan oleh bumi itu sendiri, yang seakan menuntut kesetiaan dan ketulusan hati. Ia mengingat bisikan Sabdo Palon di mimpinya. Kesetiaan pada tanah leluhur adalah kunci. Jika kau goyah, dunia akan bergetar lebih hebat dari yang pernah kau bayangkan. Kata-kata itu menembus pikirannya, membuatnya merenungkan sejarah, leluhur, dan kehidupan modern yang telah membuat manusia jauh dari akar mereka. Raka menutup mata dan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesadaran diri. Ia melihat kembali masa kecilnya di kota, jauh dari gunung dan desa, dengan kehidupan yang penuh kesibukan namun hampa spiritual. Ia menyadari betapa manusia modern telah melupakan harmoni dengan alam, dengan sejarah, dan dengan diri sendiri. Di tengah hutan Lawu ini, dengan angin malam berdesir, ia merasakan pertarungan batin, antara rasa takut menghadapi kekuatan yang lebih besar daripada dirinya, dan panggilan untuk melanjutkan perjalanan yang telah dimulai. Tiba-tiba kabut di sekitarnya bergerak, membentuk bayangan manusia tua berjubah panjang, mata bercahaya biru. Ia tahu, ini bukan mimpi, ini ujian langsung dari Sabdo Palon. Bayangan itu berbicara tanpa suara, hanya bergema di pikiran Raka. Apakah kau benar-benar siap menjadi perantara antara manusia dan leluhur? Apakah kau rela menanggung beban kebenaran yang akan mengguncang dunia? Raka menghela napas panjang, merasakan seluruh tubuhnya bergetar seiring tanah di bawah kaki merespons energi yang mengelilinginya. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk jutaan orang yang tak menyadari bahaya yang mengintai dunia. Raka memegang erat kitab dan artefak,
menundukkan kepala, dan berkata dalam hati, "Aku bersedia. Aku akan menjaga tanah leluhur, mengungkap kebenaran, dan menghadapi apapun yang akan terjadi." Bayangan itu menatapnya dalam diam yang panjang, kemudian perlahan menghilang ke dalam kabut. Udara kembali normal, namun hati Raka masih bergetar. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan sekadar keberanian fisik, tetapi ujian moral dan spiritual. Mampukah ia tetap setia pada jalan yang benar, meski dunia menentangnya dan kekuatan gelap mengintai setiap langkahnya? Malam semakin larut, dan Raka memutuskan untuk turun menuju lembah, mencari tanda-tanda manusia atau desa yang bisa membantunya mengungkap rahasia lebih jauh. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup dari sebuah pura kecil, tempat di mana generasi leluhur dulu menyalurkan doa dan pengetahuan spiritual. Ia tahu, di sanalah ia akan menemukan petunjuk berikutnya, tentang Sabdo Palon, ramalan yang belum selesai, dan ujian yang lebih berat. Langkahnya pelan, namun tekadnya mantap. Getaran di tanah di bawah kaki terus terasa, tidak lagi menakutkan, melainkan seperti panggilan yang menguatkan jiwanya. Raka Satria kini sadar bahwa perang batin yang ia alami hanyalah awal dari perjalanan panjang. Dunia akan bergetar, dan setiap keputusan yang ia buat akan menentukan arah getaran itu, apakah menjadi kehancuran atau pembelajaran bagi umat manusia. Dalam hening malam, ia berbisik, "Aku akan terus berjalan. Aku akan menghadapi kebenaran, walau bumi pun bergetar." Pertemuan dengan Sabdo Palon. Raka Satria menapaki jalan setapak di lereng Lawu yang semakin sunyi. Kabut malam menggulung pohon-pohon tinggi, menyelimuti langkahnya seolah menahan dunia di luar. Di tangannya, kitab kuno dan artefak yang ia temukan masih terasa panas. Energi leluhur mengalir di setiap jengkal kulitnya. Ia tahu, malam ini bukan sembarang malam. Ada sesuatu yang menantinya, panggilan yang tak bisa ditolak. Di sebuah lembah tersembunyi, Raka menemukan pura tua yang nyaris runtuh. Lampu minyak di altar utama berkedip, seakan memberi sinyal. Ia memasuki ruang suci itu, dan seketika udara di sekitarnya berubah, menjadi pekat, berat, dan bergetar halus, seperti nadi bumi yang bergerak. Di tengah altar, muncul cahaya biru lembut, perlahan membentuk sosok tinggi, berjubah panjang, rambut putih panjang hingga pinggang, dan mata yang menembus ruang dan waktu. Raka menyadari tanpa ragu, sosok itu adalah Sabdo Palon. "Raka Satria," suara Sabdo Palon bergema, lembut namun penuh wibawa. "Kau telah menempuh jalan panjang. Kau menghadapi penjaga, menguak rahasia, dan menantang ketakutanmu sendiri. Sekarang, waktunya kau menyaksikan kebenaran." Raka menunduk, jantungnya berdebar hebat. Semua rasa takut, penasaran, dan kekaguman bercampur. "Aku siap," jawabnya pelan, meski suara nyaris tak terdengar. Sabdo Palon melangkah maju, dan tanah di bawah kaki Raka bergetar. Getaran itu bukan gempa, tapi denyut energi kuno yang menembus jiwa. Dunia manusia telah melupakan leluhur. Pengetahuan lama disembunyikan, sejarah ditulis ulang, dan hati manusia tertutup oleh keserakahan. "Aku dipanggil kembali karena bumi menuntut keseimbangan. Dan kau, Raka, dipilih untuk menyampaikan kebenaran itu, sebelum dunia benar-benar bergetar." Raka merasakan hawa spiritual yang kuat. Cahaya biru dari Sabdo Palon menyelimuti tubuhnya, memperlihatkan masa lalu Nusantara, Majapahit, kerajaan kuno yang hancur oleh intrik dan pengkhianatan, leluhur yang menjaga rahasia spiritual, hingga para penjaga dimensi yang menunggu manusia siap memahami warisan mereka. Setiap adegan seakan hidup di hadapannya, bukan sekadar bayangan atau mimpi. "Namun," lanjut Sabdo Palon, "jalan yang kau pilih bukan tanpa bahaya. Ada mereka yang ingin menguasai kekuatan ini untuk kepentingan pribadi. Kau akan diuji, bukan hanya fisik, tapi moral dan spiritual. Kau harus mampu membedakan mana yang benar-benar manusia, mana yang sudah dikendalikan oleh keserakahan." Raka menatap Sabdo Palon, dan seketika muncul gambaran dalam pikirannya. Dunia yang retak, gempa, banjir, kota yang porak-poranda. Namun di tengah kekacauan itu, seorang manusia berdiri memegang kitab kuno, menyalurkan energi leluhur untuk menenangkan bumi.
Gambaran itu terasa seperti peringatan sekaligus harapan. Akankah kau siap, Raka Satria? Tanya Sabdo Palon. Suara itu kini terdengar bukan hanya di telinga, tapi di seluruh tubuh Raka, menembus hati dan jiwanya. Raka menggenggam erat kitab dan artefak, merasakan energi yang berpadu dengan denyut bumi. Aku siap. Aku akan menghadapi apapun yang terjadi. Aku akan menjaga warisan leluhur dan memperingatkan manusia sebelum dunia benar-benar bergetar. Jawabnya tegas. Sabdo Palon tersenyum tipis, dan cahaya biru mengelilinginya semakin terang. Baiklah, perjalananmu baru dimulai. Ketahuilah, setiap langkahmu akan menentukan getaran dunia, apakah menjadi kehancuran atau keseimbangan. Ingatlah, Raka, kebenaran bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijaga dan diwariskan. Raka menunduk, menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar pengalaman spiritual, tapi penetapan takdir. Ia kini mengerti bahwa dunia sedang menunggu, dan ia bagian dari perubahan yang akan mengguncang bumi, menguji hati manusia, dan menyalakan kembali warisan leluhur yang hampir hilang. Saat cahaya biru memudar, Sabdo Palon menghilang ke kabut malam, meninggalkan Raka sendirian di altar. Hawa di sekitarnya kembali normal, namun getaran halus di tanah masih terasa, mengingatkan bahwa dunia akan segera berubah. Raka menatap kitab kuno, tahu bahwa langkah berikutnya adalah perjalanan yang lebih sulit, lebih gelap, dan lebih menentukan daripada apapun yang pernah ia alami. Persiapan kebangkitan Nusantara. Raka Satria berdiri di tepi dataran tinggi, menatap lembah yang terbentang luas di bawah kaki Gunung Lawu. Angin malam berdesir melalui pepohonan, membawa aroma tanah basah dan dupa dari pura-pura kecil di kejauhan. Ia memegang erat kitab kuno dan artefak yang kini terasa lebih berat, bukan karena fisik, tetapi karena energi leluhur yang mengalir di dalamnya. Cahaya bulan menembus kabut, seolah menyoroti jalannya menuju kebenaran. Sejak pertemuan pertamanya dengan Sabdo Palon, Raka merasakan perubahan besar dalam dirinya. Kesadaran spiritualnya meningkat, dan setiap langkahnya kini diiringi bisikan halus dari leluhur. Namun, bersamaan dengan itu, ancaman dari kelompok misterius yang haus kekuatan semakin nyata. Mereka bukan hanya manusia biasa, tetapi telah terkontaminasi oleh energi gelap yang memanfaatkan kelalaian manusia terhadap sejarah dan alam. Raka menutup mata, membiarkan pikirannya terserap oleh kitab kuno. Halaman-halamannya terbuka pada ramalan terakhir, petunjuk untuk mengumpulkan titik-titik sakral Nusantara yang masih menyimpan energi leluhur. Setiap lokasi adalah bagian dari peta kebangkitan, dan hanya mereka yang tulus dan berani yang bisa menyalurkan energi itu dengan benar. Ia menyadari, ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual yang akan menguji hati, pikiran, dan jiwanya. Malam itu, di tengah heningnya lereng Lawu, bayangan-bayangan samar muncul. Mereka bukan menyerang, tetapi menuntun. Makhluk penjaga gerbang dimensi, roh leluhur yang menunggu manusia mampu memahami warisan mereka. Raka mengikuti mereka, langkah demi langkah, hingga tiba di sebuah tempat yang tersembunyi di antara akar pohon tua dan batu besar. Di sana, terdapat altar kuno, dikelilingi lingkaran batu yang memancarkan cahaya lembut. Raka menaruh artefak di atas altar, dan seketika energi purba mengalir deras, membuat tanah bergetar halus. Cahaya biru dan emas berpadu, menciptakan pola yang seolah hidup. Dalam momen itu, Raka merasakan kehadiran Sabdo Palon lagi, lebih nyata dari sebelumnya. Sosok itu berdiri di sampingnya, menatap ke arah lembah, seakan memperlihatkan masa depan Nusantara, dunia yang retak karena manusia melupakan leluhur, tetapi juga dunia yang bisa diselamatkan jika energi leluhur tersalurkan dengan benar. Raka Satria, suara Sabdo Palon bergema di pikirannya, lembut namun menegaskan kewajiban yang ia emban. Kau telah melewati ujian, menghadapi teror dan godaan, dan memahami tanggung jawab yang kau pegang. Sekarang saatnya kau mempersiapkan kebangkitan Nusantara. Setiap titik sakral yang kau sambungkan akan menyalurkan energi ke bumi, menyeimbangkan kekuatan manusia dan alam. Tapi ingat, setiap kesalahan dapat mempercepat kehancuran. Raka menunduk, menyadari bahwa perjalanan berikutnya tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kebijaksanaan.
Ia harus menavigasi medan yang penuh dengan energi gaib, kelompok misterius, dan konflik batin yang tak bisa dihindari. Hati dan pikirannya diuji. Ia merasakan godaan untuk menyerah, tetapi penglihatannya tentang masa depan yang hancur dan harapan yang masih bisa diselamatkan memperkuat tekadnya. Saat malam semakin larut, Raka berdiri di tengah lingkaran cahaya, merasakan energi leluhur berpadu dengan getaran bumi. Ia menatap ke langit yang gelap namun penuh bintang, menyadari bahwa kebangkitan Nusantara bukan sekadar legenda, tetapi tanggung jawab yang nyata. Dunia akan bergetar, dan setiap langkahnya akan menentukan arah getaran itu, apakah menuju kehancuran atau keseimbangan. Dalam hati, ia berbisik, "Aku akan menghubungkan titik-titik leluhur ini. Aku akan mempersiapkan dunia untuk kebangkitan yang benar. Aku tak akan mundur, meski apapun menghadang." Cahaya di altar perlahan meredup, namun aura energi tetap terasa. Raka menyadari, ini bukan akhir, tetapi persiapan terakhir sebelum pertemuan yang menentukan. Dunia menunggu, bumi bergetar, dan Sabdo Palon menanti saksi yang mampu membawa keseimbangan. Dalam kesunyian malam, Raka Satria menarik napas dalam-dalam, siap menghadapi klimaks perjalanan spiritualnya yang akan menentukan nasib Nusantara. Sabdo Palon menampakkan diri dan dunia bergetar. Raka Satria berdiri di tengah dataran tinggi lereng Gunung Lawu, dikelilingi lingkaran batu kuno yang memancarkan cahaya lembut biru keperakan. Angin malam berdesir kencang, membawa aroma tanah basah dan sisa dupa dari altar yang kini menyala penuh. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena getaran bumi yang semakin nyata, seakan seluruh alam menyatu dengan energi purba yang kini bangkit. Dalam keheningan itu, cahaya di tengah lingkaran berubah menjadi sosok tinggi, berjubah panjang, rambut putih panjang melambai diterpa angin, dan mata yang menembus ruang dan waktu. Raka menunduk sejenak, menyadari bahwa ini bukan sekadar penglihatan atau mimpi, ini adalah kehadiran Sabdo Palon sepenuhnya. Sosok itu memancarkan aura yang tak dapat dijelaskan, lembut sekaligus menakutkan, menyeimbangkan antara kedamaian dan kekuatan yang dahsyat. Raka Satria. Suara Sabdo Palon menggema di seluruh lembah, melingkupi setiap batang pohon, batu, dan udara. Kau telah menempuh perjalanan panjang. Kau menghadapi ketakutan, ujian, dan godaan. Dunia manusia telah melupakan leluhur, dan bumi menuntut keseimbangan. Aku muncul bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperingatkan dan membimbing. Raka merasakan getaran yang semakin kuat di tanah, mulai dari kaki hingga ke jiwanya. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang meski angin tak terlalu kencang, dan kabut malam berputar, membentuk pusaran cahaya biru keperakan. Di kejauhan, kota-kota, desa, dan sungai-sungai dalam penglihatannya seakan merespons energi yang bangkit, memantulkan bayangan kehancuran sekaligus harapan. Sabdo Palon melangkah perlahan, dan tanah di bawah kaki Raka bergetar dengan irama yang seirama dengan detak jantung bumi. Perjalananmu telah menentukan arah getaran ini, Raka. Manusia bisa belajar dari kebenaran, atau terseret oleh keserakahan dan kelalaian. Kau adalah saksi dan penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Raka menunduk, menggenggam erat kitab kuno dan artefak yang kini terasa seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Ia merasakan energi leluhur mengalir melalui dirinya, bersatu dengan getaran bumi. Mata Sabdo Palon menatapnya penuh ketenangan, namun juga menuntut kesadaran. Sekarang, saksikan dunia bergetar, Sabdo Palon berkata. Di luar lingkaran batu, getaran itu menjadi nyata. Gunung di kejauhan berguncang ringan, sungai beriak lebih deras, dan udara dipenuhi suara gemuruh halus. Manusia yang tak menyadari, sedang bergerak di dunia mereka, dan getaran itu mulai mempengaruhi kesadaran mereka. Sebagian merasa takut, sebagian terbangun, dan sebagian lainnya masih buta terhadap pesan leluhur. Raka menyadari bahwa ini bukan kehancuran, tapi peringatan, kesempatan terakhir bagi manusia untuk mengingat akar dan jalan mereka. Sabdo Palon melanjutkan, dunia akan selalu bergetar jika manusia melupakan leluhur. Namun energi ini bisa membawa keseimbangan jika dikelola dengan hati yang tulus. Kau, Raka Satria,
harus menjadi perantara antara dunia manusia dan leluhur. Ingatlah, setiap langkahmu menentukan arah getaran yang akan datang. Raka menunduk, menyadari beban yang ia emban lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menatap bumi yang bergetar di bawah kaki, dan dalam hati ia berjanji, "Aku akan menjaga kebenaran, memperingatkan manusia, dan memastikan energi leluhur tersalurkan dengan benar. Dunia akan belajar dari getaran ini, dan aku tidak akan menyerah." Sabdo Palon tersenyum tipis. Cahaya biru keperakan menyelimuti seluruh lembah, dan perlahan bayangan itu menyatu kembali dengan alam. Getaran mulai mereda, namun aura energi tetap terasa, meninggalkan Raka di tengah malam yang kini lebih tenang, namun syarat akan pesan dan tanggung jawab. Dunia akan bergetar, namun manusia yang sadar akan mampu menyeimbangkan kekuatan itu, dan Raka Satria kini menjadi saksi sekaligus penjaga dari kebangkitan yang telah dimulai. Di hening malam, hanya suara angin dan desiran tanah yang bergetar samar, mengingatkan bahwa perjalanan leluhur dan manusia belum berakhir, dan bahwa setiap langkah selanjutnya akan menentukan nasib dunia.